Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada hari Rabu waktu setempat telah meluncurkan gelombang ke-89 Operasi Janji Sejati 4 melakukan serangan terhadap target Amerika Serikat dan Israel. Angkatan Bersenjata Iran membuat pernyataan bahwa Iran dan berbagai front melakukan operasi menggunakan rudal berat, drone dan roket menyerang pangkalan Amerika Serikat dan Israel. Operasi itu menargetkan fasilitas militer Israel dan titik kumpul di Eilat, Tel Aviv, Bnei Brak, dan lokasi lainnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga menyatakan telah menyerang sebuah lokasi di Bahrain yang menampung 80 tentara Amerika dan rudal balistik menghantam formasi helikopter di sebuah pangkalan di Kuwait, menghancurkan satu helikopter dan merusak lainnya. Serangan rudal Iran ke Israel berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel, namun puing rudal menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan di seluruh Tel Aviv. Serangan merupakan balasan Iran berbagai respon terhadap aksi militer terbaru dari Amerika Serikat dan Israel di Iran. 14 orang terluka akibat gelombang serangan balasan ini. Saudara, kobaran api dan asap hitam membumbung dari gudang penyimpanan bahan bakar di wilayah Kurdi, Irak pada hari Rabu waktu setempat setelah serangan militer drone. Perusahaan yang mengoperasikan fasilitas itu mengatakan lokasi digunakan untuk menyimpan oli mesin. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan setelah serangan di Irbil, ibu kota wilayah Kurdi semi-otonom Irak. Grup Sardar, sebuah grup otomotif besar di Irak, mengatakan fasilitas itu dimiliki oleh Castrol, anak perusahaan raksasa minyak dan gas alam Inggris BP. Dalam sebuah pernyataan, drone pertama menghantam fasilitas tersebut. Kemudian fasilitas itu diserang lagi dengan 2 drone lainnya, sementara petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Militer Amerika Serikat menyerang kota Isfahan, Iran yang diyakini menjadi tempat pangkalan udara utama Iran dan salah satu tempat pengembangan nuklir. Ledakan kebakaran hebat terlihat Selasa kemarin di kota Isfahan. Kota ini disebut Amerika terdapat pangkalan udara utama militer Iran. Selain itu, Isfahan juga terdapat situs militer dan salah satu tempat pengembangan nuklir. Sebelumnya, saat serangan 12 hari Juni tahun lalu, Amerika mengklaim menyerang situs nuklir Iran di Isfahan. Kota Tehran terlihat sisa serangan termasuk di jalan dekat bekas kedutaan Amerika Serikat. Namun sejumlah saksi bilang tidak ada serangan rudal di sekitar bekas kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Tehran. Mereka menduga serangan terjadi dalam kompleks eks kedutaan besar Amerika Serikat. Media Iran melaporkan serangan Garda Revolusi Iran menembakkan rudal ke tentara Amerika Serikat. Detik-detik jatuhnya rudal direkam tentara Amerika Serikat yang nyaris mengenai mereka. Momen rudal balasan Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat dan rudal Iran meledak hanya beberapa meter dari posisi tentara Amerika Serikat. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang warga Iran yang kembali ke rumahnya untuk mencari anggota keluarganya setelah serangan Amerika Serikat Israel di daerah permukiman. Dengan histeris, pria ini kembali ke permukiman tempat tinggalnya untuk menemukan istri dan putrinya yang diduga menjadi korban setelah serangan Amerika Serikat Israel ke daerah permukiman. Sejumlah petugas yang berada di lokasi berupaya untuk menenangkan pria itu. Serangan Amerika Serikat Israel melawan Iran berlangsung sejak 28 Februari silam. Sementara itu, saudara, Amerika Serikat mengklaim berhasil melumpuhkan kekuatan militer Iran lewat operasi bernama Epic Fury. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Brad Cooper mengklaim kemampuan Iran menyerang keluar wilayah sudah jauh berkurang. Menurut Cooper, sebagian besar pertahanan udara dan gudang rudal Iran sudah hancur.
Now in our 5th week of the campaign, it is my operational assessment that we are making undeniable progress in eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. We don't see their Navy sailing, we don't see their aircraft flying, and their air defense and missile defense systems have largely been destroyed. Sementara itu, di ibu kota Lebanon, Beirut kembali diguncang serangan. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke Beirut. Serangan udara itu menyasar bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut. Militer Israel IDF merilis sebuah video yang mengklaim serangannya telah menewaskan pasukan Hizbullah dalam hitungan menit. Serangan divisi ke-146 ini menyasar kelompok di Lebanon Selatan. Usai kelompok ini meluncurkan pesawat tak berawak ke arah pasukan Israel hingga terluka. Menurut IDF, tentara yang terluka sudah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, saudara, Israel mengatakan 5 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan Hizbullah selama 2 hari terakhir. Sementara 1 tentara lainnya luka sedang akibat pecahan roket dalam insiden terpisah saat pasukan Israel berupaya memperluas zona penyangga di Lebanon Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan agresi militer ke Iran bisa berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Sementara Iran menegaskan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Di tengah rencana invasi pasukan Amerika Serikat ke Timur Tengah, Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan baru. Trump mengisyaratkan perangnya dengan Iran akan berhenti dalam 2 hingga 3 pekan mendatang. Trump menyampaikan perang dengan Teheran bakal berhenti secepatnya tanpa harus ada kesepakatan. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. If they come to the table, that'll be good, but it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Selain mengakhiri perang, Trump juga menyiratkan sudah menyerah soal penutupan Selat Hormuz dan membantah terlibat dalam penutupan selat itu oleh Iran. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with them. Namun, Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika. Iran menegaskan akan melawan segala serangan yang masuk ke wilayah mereka. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده. موضع ما خیلی روشن هست. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه داره، حتما همه تلاشمون، همه توش و توانمون مصروف دفاع از خودمون هست. Melalui media sosial, Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sedang diskusi serius dengan rezim baru Iran untuk mengakhiri operasi militer. Trump mengultimatum, jika kesepakatan tidak segera tercapai dan Hormuz tidak segera dibuka, Amerika akan menghancurkan infrastruktur energi milik Iran. Kompas yang masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengecam serangan ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB.